Oke, kalau gitu Pak Suparji menurut Anda tadi sebenarnya memang perlu nggak sih untuk tadi mengumumkan kenapa, gimana caranya di konferensi pers itu sebenarnya wewenang atau gimana tuh sebenarnya? Boleh milih atau enggak? Ya, pertama bahwa lab 4 itu bukan alat bukti. Itu cara mencari alat bukti. Ya. Bahwa alat bukti itu ya saksi, surat, petunjuk, kemudian ahli, dan kemudian kalau dalam persidangan adalah keterangan terdakwa kan itu. Jadi kalau kemudian menyandarkan hanya pada lab 4, hanya kemudian menyimpulkan ini adalah asli atau tidak asli, saya kira terlalu prematur. Tetapi kemudian kan yang disampaikan ini adalah identik dan non identik. Dan itulah memang konsekuensi dari sebuah lab 4 dalam konteks menguji terhadap sebuah data yang diduga palsu atau tidak palsu. Kalau pertanyaannya, apakah kemudian menjadi penting untuk adanya konferensi pers? Saya kira bagian dari sebuah transparansi, bagian dari sebuah respon yang cepat. Dan harapannya pada kasus-kasus yang lain pun juga begitu. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana menjamin presisinya, akurasinya, sehingga kemudian trust, kredibilitas Jadi terjaga. artinya ini adalah masih terlalu dini untuk menentukan begitu? Ya, memang belum bisa ditentukan asli tidak asli. Kemudian hanya mengatakan adalah identik dan tidak identik. Dan kemudian disimpulkan tidak adanya peristiwa pidana, tidak adanya tindak pidana, sehingga perkara tidak dinaikkan pada tahap penyidikan. Berhenti pada penyelidikan tadi itu. Oke, Mas Yakub, ini katanya terlalu prematur, terlalu dini kalau ini ditentukan ini ijazah asli atau enggak nih Pak Jokowi? Iya Mbak Audrey, tentunya kan sekarang ada pergeseran narasi seakan-akan bahwa kata-katanya harusnya adalah otentikasi, bukan identik gitu. Harusnya otentik bukan identik. Tentunya Polri memiliki sudah prosedur dalam labnya, dan Puslap 4 itu selalu mengeluarkan kalau hasil itu memang identik atau tidak identik. Produknya itu saja. Gitu. Jadi tapi kan Polri tentunya pada saat melakukan penyelidikan melihat ini semuanya perkaranya secara keseluruhan. Diperiksa kemarin kalau saya tidak salah dengar 39 saksi ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada 51 dokumen dari UGM yang diperiksa. Kemudian sampai lembar berita acara ujiannya pun diperiksa. Kemudian ada teman-temannya juga yang diperiksa. Kemudian ada juga foto-fotonya diperiksa. Jadi tentunya penyelidik ini melihatnya secara keseluruhan. Jadi dari itu semua dapat dikonkludkanlah bahwa ijazahnya ini ijazah yang sah. Oleh karena itu tidak terbuktilah adanya pemalsuan atau ijazah yang palsu. Oleh karena itu dihentikan.